Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membagikan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga ini. Namun saya juga mau pastikan sebelumnya bahwa saudara-saudara yang ada di rumah pun sementara mempelajari akan pelajaran ini, bahkan mungkin ada yang sudah belajar. Baik, saya juga ingin pastikan bahwa saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat, walaupun saat ini kita masih diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita pada saat ini, saya ingin mengundang saudara-saudara untuk kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kekal, Allah yang bersemayam di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Pada saat ini ketika kami akan mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, kebutuhan kami yang terbesar adalah kebutuhan akan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu ini, dan tolong kami untuk kami bisa menghidupkannya dalam kehidupan kami. Umat-umat Tuhan yang sementara menyaksikan akan pelajaran ini, kiranya Roh Tuhan yang sama menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku, pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kedua dalam triwulan yang ketiga, berbicara tentang kesaksian yang menyenangkan. Titik 2, kuasa kesaksian pribadi. Kesaksian yang menyenangkan. Titik 2, kuasa kesaksian pribadi. Kita tahu bersama bahwa jika ada titik 2 pada sebuah kalimat, maka kalimat setelah titik 2 mau menjelaskan kalimat sebelumnya. Itu artinya pelajaran sekolah Sabat ini mau menyatakan kepada saudara dan saya bahwa kuasa kesaksian pribadi adalah kesaksian yang menyenangkan. Kesaksian pribadi adalah kesaksian yang menyenangkan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-20 yang mengatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin bagi rasul-rasul untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah mereka lihat dan yang telah mereka dengar. Pada pelajaran Sabat petang atau pendahuluan dari pelajaran sekolah Sabat ini dikatakan bahwa ada kekuatan yang tidak biasa dalam kesaksian pribadi. Ketika hati kita dihangatkan oleh kasih Kristus dan kita diubahkan oleh anugerahnya, maka di situ kita memiliki sesuatu yang signifikan untuk dikatakan tentang Allah, tentang Dia. Adalah satu hal penting untuk membagikan apa yang telah Yesus lakukan bagi orang lain. Saudara-saudaraku, begitu juga ada hal penting lainnya untuk membagikan apa yang telah Dia lakukan untuk kita secara pribadi. Mungkin orang akan memperdebatkan teologi Anda mengenai penafsiran salah satu ayat Alkitab. Mungkin juga ada orang-orang yang mau mencemooh agama Anda. Namun ketika kita membagikan kesaksian pribadi kita, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, maka orang yang skeptik atau orang yang penuh dengan keraguan-raguan, orang yang kurang percaya sekalipun bisa dipengaruhi oleh kuasa Injil. Mari kita lihat di sepanjang minggu ini, kita akan melihat dengan hal apa sajakah kita bersaksi bagi Tuhan. Di dalam pelajaran hari Minggu berbicara tentang saksi yang tidak mungkin. Saksi yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini ada cerita yang sangat menarik. Cerita yang sangat menarik di dalam Markus pasal 5
ayat 15 sampai ayat yang ke-20, cerita tentang seorang yang kerasukan setan di Gerasa yang akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Di dalam Markus pasal 5 ayat 18 mengatakan bahwa ketika orang ini disembuhkan oleh Yesus, maka dia bermohon kepada Yesus supaya dia diperkenankan untuk mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Namun di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-19 mengatakan Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepadanya, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Di dalam ayat yang ke-20, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Mereka semua menjadi heran, mereka semua menjadi takjub. Kenapa? Karena kesaksian ini datang dari saksi yang tidak mungkin. Datang dari saksi yang tidak mungkin. Dekapolis adalah wilayah 10 kota di sepanjang pantai Danau Galilea pada abad yang pertama. Dan orang yang kerasukan setan ini, orang yang kesurupan ini, dia dikenal oleh banyak orang di wilayah itu. Bahkan dikatakan bahwa dia telah menanamkan ketakutan ke dalam hati mereka melalui perilakunya yang kasar dan tidak terduga. Semua orang yang ada di Dekapolis itu tahu siapa orang ini. Namun saudara, Yesus melihat di dalam diri orang ini seorang yang merindukan sesuatu yang lebih baik. Dan dengan demikian, Yesus secara ajaib membebaskan orang itu dari setan yang menyiksanya. Saudaraku, sekalipun perilaku Anda kasar dan sangat meresahkan banyak orang, jika Anda merindukan sesuatu yang baik dari Tuhan, Tuhan akan bekerja secara ajaib di dalam hidup Anda untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin, saudara. Siapapun kita, betapa jahatnya kita, betapapun jahatnya kita di masa lalu kita, ketika kita memiliki kerinduan yang lebih baik daripada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja secara ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya untuk menjadi saksi bagi orang lain. Saksi yang tidak mungkin. Semua orang merasa heran, mereka merasa takjub karena mereka mendengarkan dari saksi yang tidak mungkin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah sering menggunakan saksi yang tidak mungkin, yang diubahkan oleh anugerahnya untuk membuat perbedaan di dunia kita. Di pelajaran hari Senin berbicara tentang mengabarkan Kristus yang telah bangkit. Apa yang harus saya kabarkan tentang Yesus? Pelajaran hari Senin, kita harus memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus. Sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 28, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, berbicara tentang dua orang Maria. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Setelah hari Sabat lewat, menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk melihat kubur Yesus. Mereka datang untuk membalsem tubuh Yesus. Apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di sana, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Kemudian seorang malaikat turun dari sorga dan mengguling batu kubur itu. Mereka semua menjadi takut, dan juga penjaga-penjaga kubur yang ada saat itu, mereka semua menjadi ketakutan. Tetapi malaikat berkata kepada mereka, kepada kedua wanita ini, jangan takut. Jangan takut. Setelah itu, malaikat memerintahkan mereka untuk pergi dan sampaikan kepada murid-murid tentang kabar kebangkitan Yesus. Apa respon daripada kedua Maria ini? Dalam Matius 28 ayat 8 katakan, mereka segera pergi dengan sukacita besar dan mereka berlari cepat-cepat. Saudara-saudaraku, respon kita terhadap kebangkitan Yesus seharusnya memberikan sukacita yang besar kepada kita, tidak menahan kita untuk berlari menyampaikan kabar baik ini.
Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Jangan duduk diam saja. Kita harus bangkit, berlari dengan cepat untuk menyampaikan kabar baik ini. Saudara-saudaraku, ketika wanita-wanita ini tiba dan mereka memberitahukan akan kabar sukacita ini kepada murid-murid, apa respon daripada murid-murid? Di dalam Markus 16 ayat yang ke-11 katakan, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Walaupun mereka sudah berkali-kali mendengar dari Yesus bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, saudara-saudara, mereka menolak untuk mempercayai kesaksian daripada Maria. Makanya jangan heran jika Anda bersaksi tentang Yesus, ada orang yang ragu-ragu bahkan tidak percaya dengan kesaksian Anda. Tetapi saudara, tetaplah berlari untuk memberitakan kabar baik ini. Kita pindah ke pelajaran hari Selasa. Kehidupan yang diubahkan membuat perbedaan. Pada hari Pentakosta ada 3.000 orang yang dibaptiskan dalam Kisah pasal 2 ayat 41. Dan dikatakan di dalam ayat yang keempat dalam Kisah pasal 4, ribuan orang lagi ditambahkan di dalam gereja beberapa minggu kemudian. Ketika mereka menerima Kristus, orang-orang yang menerima Kristus ini, setelah mereka menerima Kristus dan telah bersama dengan Dia, kehidupan mereka berubah. Saudara, kita bisa lihat cara hidup jemaat yang mula-mula. Kehidupan mereka berubah. Mereka diubahkan oleh anugerahnya dan mereka tidak bisa diam. Mereka terus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Saudara-saudaraku, ketika kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi saksi baginya lewat cara hidup kita, lewat tindakan kita. Bahkan setiap kata-kata kita haruslah menjadi saksi bagi Tuhan. Orang yang mengalami anugerah Tuhan dalam hidupnya tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan bisa diam. Akan terlihat perbedaan di dalam hidupnya. Contohnya adalah murid-murid. Petrus adalah seorang nelayan yang suka berbicara keras, namun dia diubahkan oleh anugerah Allah. Yakobus dan Yohanes adalah anak-anak guru yang susah mengendalikan amarah mereka. Mereka diubahkan oleh anugerah Allah. Thomas adalah seorang yang skeptik, yang tidak mudah percaya. Dia diubahkan oleh anugerah Allah. Saudaraku, walaupun mereka diperhadapkan dengan para pemimpin agama dalam persidangan, mereka tidak tinggal diam. Mereka terus bersaksi tentang Yesus. Dan walaupun para pemimpin agama itu menolak untuk mengubah sikap mereka, Petrus dan Yohanes tidak akan mundur dari kesaksian mereka. Kita bisa baca dalam Kisah pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Mereka tetap memberitakan kesaksian tentang Yesus. Saudaraku, ada kuasa yang sangat luar biasa dalam kesaksian pribadi. Ketika seseorang menerima Kristus dan kehidupannya berubah secara dramatis, orang lain akan melihat. Dan itu akan menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Karena orang akan melihat bagaimana Yesus bekerja dalam diri orang yang bertobat itu. Pelajaran hari Rabu berbicara tentang membagikan pengalaman kita. Tentunya kita memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Yesus. Mungkin dulunya Anda adalah seorang yang suka memberontak, sekarang jadi suka menurut. Mungkin dulunya Anda adalah seorang pemabuk, namun sekarang Anda telah diubahkan oleh kasih karunia Allah. Mungkin dulunya Anda adalah seorang yang materialistis, suka mementingkan diri, namun sekarang Anda adalah seorang yang dermawan. Mungkin dulunya Anda adalah seorang yang suka marah, namun sekarang oleh karena Anda sudah menerima kasih Allah dalam hidup Anda menjadi orang yang panjang sabar. Saudaraku, orang yang telah mengalami rahmat Tuhan dalam hidupnya tidak akan tinggal diam. Kita bisa lihat contohnya Rasul Paulus. Dia memberikan kesaksian tentang hidupnya, tentang kehidupannya sebelum dia mengenal Kristus, bagaimana dia bertemu dengan Kristus, dan sesudah dia menerima Kristus. Dulunya dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Tapi kemudian setelah dia bertemu dengan Kristus dan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di dalamnya, sekarang dia menjadi saksi bagi Yesus. Bahkan dia berani berdiri di hadapan Raja Agripa untuk bersaksi bagi Yesus dan janji akan kebangkitan orang mati, walaupun dia berdiri sebagai seorang narapidana. Apa yang memotivasinya? Ketika Paulus bertobat di jalan ke Damaskus, Tuhan berbicara kepadanya dalam Kisah 26 ayat 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah,
Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau untuk menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat. Saudara-saudara, yang memotivasinya adalah Yesus memerintahkan dia. Yesus katakan kepadanya, saya menetapkan engkau untuk menjadi pelayan dan menjadi saksi. Ketika Tuhan membawa Anda keluar dari kekelaman, dari kehidupan yang keras, dari masa-masa yang sukar, Dia ingin Anda menjadi saksi baginya. Orang yang telah mengalami rahmat Tuhan di dalam hidupnya tidak akan tinggal diam. Bersaksi tidak pernah berbicara tentang kita. Itu selalu tentang Dia. Dia adalah Allah yang mengampuni kesalahan kita. Dia adalah Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Dia adalah Allah yang memahkotai kita dengan kebaikan yang penuh kasih. Dan Dia adalah Allah yang memuaskan kita dengan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Saudaraku, bersaksi adalah berbicara tentang kasih Allah kepada kita, bukan tentang diri kita. Bukan tentang betapa jahatnya kita dahulu atau betapa baiknya kita sekarang setelah kita bertemu dengan Yesus. Tetapi semuanya adalah tentang Yesus, tentang kasih-Nya, tentang karunia-Nya, tentang rahmat-Nya, tentang pengampunannya, dan tentang kuasa-Nya yang kekal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jika Anda telah menerima kasih karunia dalam hidup Anda, jangan tinggal diam. Berdirilah untuk menjadi kaki dan tangan Kristus. Bersaksilah tentang kasih Allah yang mengubahkan saudara dan saya. Di pelajaran hari Kamis bicara tentang kuasa kesaksian pribadi. Masih bicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus berdiri di depan Raja Agripa yang sinis, raja yang keras, raja yang skeptis dan acuh tak acuh. Dia tidak berdiri untuk menentangnya. Ketika Rasul Paulus berhadapan dengan Raja Agripa, dia tidak berdiri untuk menentangnya, melainkan dia menghadapi raja dengan sangat ramah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya dia pun memulai perbincangan dengan raja. Dia memberikan kesaksian tentang hidupnya sebelum dia mengenal Yesus, kesaksian bagaimana dia bertemu dengan Yesus, dan kesaksian setelah dia mengalami pertobatan. Dan kesaksiannya memberikan dampak yang besar kepada raja ateis itu. Saudaraku, tidak ada kesaksian yang seefektif kehidupan yang telah berubah. Kesaksian kehidupan yang benar-benar bertobat memiliki pengaruh yang luar biasa pada orang lain. Mungkin kita tidak memiliki kisah yang dramatis seperti Paulus, tetapi kita semua harus dapat memberitahukan kepada orang lain tentang apa artinya mengenali Yesus dan ditebus dengan darah-Nya. Sebagai kesimpulan, di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 88, Ellen White katakan, begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir di dalam hatinya satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam di dalam hati. Kita semua telah merasakan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, jangan pendam itu di dalam hati Anda. Berdirilah dan jadilah saksi bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan saya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat ini. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan sudah bangkit untuk kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, ketika kami menerima semua yang baik daripada Tuhan, jangan biarkan kami tinggal diam. Tolong kami untuk berdiri dan menjadi saksi bagi Tuhan. Di mana saja kami berada, dalam situasi apapun, kami tetap berdiri untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sekali lagi kami mohon Tuhan ampuni kami, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.